Perkenalkan, nama saya Noviati Andres. Saya calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Lebak. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata di sekolah saya, yaitu SMP Negeri Satap 2 Cigemblong, yaitu menerapkan RPP diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan pimpin doa dulu. Kayaknya siapa? Deni, silahkan Den. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, please listen today. Siapa yang tidak masuk hari ini? Deni, absent sick or motion? Sakit? Tidak hadir. Deni, only one Deni ya, hanya Deni ya yang tidak masuk hari ini. Oke, good morning class. Gimana? Kalau dibilang good morning, artinya selamat pagi, maka yang lainnya apa? Good morning teacher. Oke, once again, coba. Good morning class. Good morning teacher. Good. How are you today? Apa kabar hari ini? Gimana? Kalau ibu bertanya how are you, maka jawabnya apa? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Oke, once again ya. Coba. How are you today? I'm fine. Thank you. Good. Oke. Sudah pada sarapan nih pagi? Ya. Have you got breakfast today? Ada yang sakit? Nggak ada. Oke, alhamdulillah ya. Kalau hari ini semuanya sudah pada sarapan, tidak ada yang sakit, ya. Oke, masih semangat belajarnya? Semangat. Oke, good. Tapi ini nampaknya tegang sekali, ya. Oke, how do you feel? Bayu kan tegang sekali, sepertinya. Kenapa Bayu? Bagaimana perasaan hari ini, yuk? Oh, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang meminta dan memberi informasi terkait jati diri, identitas kita, ya, our identities. Kira ini kan biasanya murid baru nih, satu sama lain belum kenal kan? Nah, biasanya suka saling kenalan nggak? Suka. Ada enggak juga? Oke, kalau pengen tahu nih teman baru kita, biasanya apa yang ditanyakan? Apa aja biasanya nih teman baru nih, misalkan Mega baru ketemu nih dengan Intan ya, atau Intan baru ketemu nih sama Deni. Biasanya pertama kali yang ditanyakan tuh apa? Kalau kita ingin kenal nih, misalkan Mega ingin kenal sama Intan, nah Intan bisa coba deketin nih. Pertama kali yang ditanyakan tuh apa? Biasanya apa? Apa? Nama, betul. Selain nama, biasanya nanyain apa lagi sih kalau kita mau kenalan? Nanyain alamat, di mana tinggal. Bener nggak? Kemudian selain itu lebih jauhnya, nama yang paling pertama yang biasanya ditanyakan itu nama ya. Kemudian alamat. Selain alamat, nanyain apa? Suka nanyain apa lagi? Hobi? Hobi? Apa? Suka nanyain hobi juga? Iya. Biar kita sedikit relax, kemudian tapi tetap fokus ya. Coba. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran selanjutnya, karena ini tampaknya tegang sekali ya, ibu lihat ini pokoknya tegang sekali. Biasa aja.
posisi santai kalian ya, posisi enak. Oke, ini akan kasih apa-apa. Silakan tarik nafas, kemudian hembuskan perlahan-lahan nafasnya dan nikmati ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo tarik nafas, take breath. Lepaskan pelan-pelan. Oke, boleh memejamkan mata, boleh, biar lebih menikmati ya. Tarik nafas santai, tarik nafas. Yuk, lepaskan pelan-pelan. Rasakan, rasakan. Coba pejamkan mata. Yuk, pejamkan matanya. Tarik nafas. 1, 2, 3. Sambil pejamkan matanya. Posisi santai. Pejamkan matanya. Yuk, lepaskan. Oke. Dila, gimana perasaannya? Gimana perasaan Dila? Enak? Oke, alhamdulillah. And then, juga ya. Tini ya, jadi juga atau tini ya. Oke. Setelah melakukan tadi teknik stop, bagaimana rasanya? How do you feel? Iya? Enak? Oke. Jadi fungsinya kita melakukan tadi teknik stop adalah satu, supaya kita lebih relax, ya. Supaya kita lebih relax. Yang keduanya tetap fokus ya, mengurangi ketegangan kalian. Oke, Mom, are you ready for starting now? Sudah siap belajarnya? Siap. Semangat? Good. Oke, sekarang kita akan melihat ke sebelah sana. Ibu sudah menempel ada beberapa namanya. Bawa bukunya boleh. Seperti biasa, silakan. Bawa buku boleh, kemudian mencatat hal-hal yang perlu kalian catat, silakan catat. Kemudian yang tidak dipahami misalkan apa ini Bu? Gitu ya, silakan tanyakan. Baca dulu, silakan tanyakan. Oke, look at this text. Di sini ada sebuah perkenalan diri. Ya, ada dua perkenalan diri di sini. Yang pertama adalah, coba kita lihat kata-katanya. Bisa baca dalam bahasa Inggrisnya? Oke, sama-sama boleh? Oke, hello. Kata yang tidak dipahami, kemudian jadi tentang apa, gitu ya. Silakan. Coba. Pasti banyak pertanyaan yang kita lihat itu. Wah, ya, gitu ya. Sudah paham gitu. Oke, silakan. Ini tentang apa, Pak? Ini tentang apa? Perkenalan. Tentang perkenalan. Oke. Dilihat dari sini ada apa saja di sini? Ini kira-kira memperkenalkan apa? Kira-kira dari sini, kalau nih memperkenalkan nama, apa bahasa Inggrisnya dari teks ini? My name is. Oke, artinya nama saya adalah Hasida. Kemudian selain nama, ini memperkenalkan apa dulu? Apa itu? Tinggal ya. Gimana coba bahasa Inggrisnya tinggal? Artinya iya, or jalan temani, riverside.
Coba bareng-bareng baca dari ini pertanyaan pertamanya ya. Statement pertamanya ya. That's Derry. Do you know him? Itu Derry. Apakah kamu kenal dia? Do you know him? Oke. Kemudian no, I don't. Ini kata siapa ini? Ini siapa? Ini siapa dulu? Edo. Siapa sama namanya? Lihat dulu. Kira-kira siapa namanya? Silahkan memilih teman kamu. Kita akan bekerja berpasangan dengan siapa saja, dengan orang yang tidak kamu kenal, tidak harus dengan teman main, biar lebih saling mengenal satu sama lain ya. Oke, silakan berpasangan. Oke. Atau berdekatan, ya. Misalkan dengan siapa? Sudah berpasangan? Sudah. Silakan nanti kalian bekerja ya. Meminta pendapat, berdiskusi, mendengarkan pendapat temannya ya, untuk mengerjakan lembar kerja yang nanti ibu kasihkan ya. Belajar nanti saling mengenal satu sama lainnya. Jangan misalkan, ini mau dengerin ya, seperti itu. Ketika bekerja bersama, kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain dan apa? Meminta pendapat orang lain. Bekerja bersama-sama ya. Oke, silahkan. Nanti ibu jelaskan instruksinya apa yang harus kalian lakukan. Berdekatan baik, boleh. Saling berdekatan. Ini bekerja kelompok, bukan tidak ada unsur apa-apa. Biasakan menjalin komunikasi dengan baik ya dengan teman kalian. Silakan kelihatan bersama-sama. Dilihat di situ. Di situ ada nama. Silakan diisi name, betul? Ada nama ya. Diisi dengan nama kamu dengan teman kamu ya. Kemudian and then selain name itu ada apa lagi? Ada kelas, ada ini misalkan ini misalkan what is your name? Ini misalkan kita tadi tahu ya what is your name itu siapa namanya. Nanti jawabannya yang mana? Tinggal kalau misalnya jawabannya yang mana? Kamu tinggal katakan sekedar sudah kamu. Ini sudah paham ya ini. Kalau misalnya ini kan what is your name misalkan bertanya nama. Kalau jawabannya misalkan contoh A, ya tarik garis ke A. Kalau misalnya jawabannya B, tarik garis ke B gitu. Oke, have you finished? Sudah beres? Beres. Oke. Kalau sudah beres, Vika udah beres? Belum? Masih mengerjakan? Silakan. Oke, attention please everybody. Oke. Halo, masih tetap semangat? Semangat. Oke. Tadi kan sudah mengerjakan ya, udah kerja siswanya. Sekarang ibu minta siapa yang mau presentasi ke depan terkait tadi? Ayo, come on, raise your hand. Yuk, oke, silakan. Good. Attention please everybody. Tolong mohon perhatiannya dulu. Oke. Dila dengan Intan akan mempresentasikan hasil pekerjaannya di sebelah sini. Menghadap ke sebelah sana. Jangan jauh-jauh. Di sini ada di depannya. Oke, kita dengarkan sama-sama ya. Oke, silakan. What? Kemudian you can call me. Oke, terus where are you from? From Jakarta. Where do you live? First. What's your hobby? I read, singing, and
thank you very much for your time. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu ya. Oke, sudah mau belajar dengan semangat, dengan fokus ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya nanti kita akan lebih semangat dan lebih baik lagi. Sekarang silahkan kalian istirahat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Guru Penggerak ini banyak hal yang saya pelajari. Dimulai dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi sekolah impian, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Setelah saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, pemikiran saya tentang konsep pembelajaran yang berpihak pada murid jadi lebih jelas, karena pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Karena setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka kebutuhan belajarnya pun pasti berbeda. Dalam pembelajaran diferensiasi, kita bisa mendiferensiasi konten, proses, ataupun produk. Selain itu, pembelajaran diferensiasi disesuaikan dengan minat, kesiapan murid, readiness, maupun profil siswa, termasuk gaya belajar siswa, apakah visual, audiovisual, atau kinestetik. Sedangkan pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan di sekitar. Dalam pembelajaran kali ini, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan mendiferensiasi konten dan proses. Diharapkan dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, maka semua kebutuhan murid terakomodir dalam pembelajaran. Kemudian, saya juga menerapkan pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu keterampilan untuk melatih keterampilan kesadaran diri dengan teknik stop, kemudian pengelolaan diri. Dengan membuat jurnal, kegiatan mengisi jurnal dilakukan di akhir pembelajaran. Mereka mengisi jurnal yang diberikan berdasarkan perasaan yang mereka rasakan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketika melakukan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya melihat ada beberapa perubahan yang terjadi pada saat kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mereka lebih antusias dalam belajar. Kemudian pembelajaran yang terjadi lebih menyenangkan dan situasinya terasa lebih santai, sehingga pembelajaran yang terjadi dirasakan lebih maksimal. Tetapi karena ini memang hal baru, tentu saja ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, ketika melakukan teknik stop, anak sepenuhnya belum bisa mengikuti apa yang diinstruksikan. Masih ada anak yang bercanda dan bersikap kurang yakin. Yang kedua, ketika mengisi jurnal, anak masih ragu-ragu dalam mengisi jurnal berdasarkan perasaan yang sebenarnya mereka rasakan. Hal ini bisa dimaklumi, mungkin anak merasa takut kalau dia berkata jujur di dalam jurnal. Tetapi saya yakinkan bahwa jurnal yang diisi menjadi bahan perbaikan untuk saya di kegiatan pembelajaran selanjutnya.